الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu sidang jamaah salat fardu maghrib Ma'ah Masjid Al-Muhajirin yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati para orang tua kami, cerdik pandai, tokoh masyarakat, pengurus masjid, imam masjid kita dan seluruh jamaah yang hadir. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Mudah-mudahan kita yang berkumpul pada malam hari ini kelak mendapatkan tempat pula di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kembali kita dipertemukan Allah di tempat yang baik, fi baitin min buyutillah, satu tempat di antara rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana masjid ini adalah tempat yang terbaik yang ada di muka bumi ini, sebagaimana Nabi menyampaikan khairu biqa'il ardi masajiduha, tempat terbaik adalah masjidnya. Dan pula kita mau meluangkan waktu untuk duduk di majelis ilmu. Ini juga suatu ibadah yang juga besar nilai pahalanya. Duduk di majelis ilmu seperti ini, kata Nabi, raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman surga yang ada di dunia. Kalau sering duduk di majelis ilmu, insyaallah nanti mendapatkan taman surga yang sesungguhnya, yakni di akhirat. Karena majelis ilmu inilah yang bisa membuat kita untuk beribadah, menjadikan kita kokoh dalam akidah, dalam keyakinan, kemudian baik dari sisi ibadahnya, kualitas maupun kuantitas. Karena apa? Karena amal kita, perbuatan kita itu buah daripada ilmu. Dan ilmu ini di mana didapat? Ya, di majelis. Nah, di majelis seperti inilah kita dapat ilmu. Dengan ilmu itulah kita beramal. Kata Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, al-ilmu bila amalin jununun. Ilmu yang tidak diamalkan adalah suatu kegilaan. Kenapa? Karena untuk mendapatkan ilmu itu berat, butuh pengorbanan, baik dari sisi materi maupun dari sisi waktu. Maka kalau orang sudah mendapatkan ilmu, tahu ilmunya, tapi tidak diamalkan, dianggap suatu kegilaan. Dia sudah berilmu kok tidak diamalkan. Padahal banyak orang yang ingin mendapatkan ilmu. Wal amalu bila ilmin lam yakunu. Lalu kata Imam Al-Ghazali, amal perbuatan yang tidak didasari dengan ilmu, maka amal itu tidak akan sampai, tidak akan selesai, tidak akan mencapai target yang diinginkan. Ingin buat meja, tak tahu dia bagaimana menggunakan palu, martil, bagaimana menggergaji yang baik, tak akan selesai meja itu. Kalaupun jadi, mencong sana mencong sini, tak kuat, tak kokoh. Tapi kalau punya ilmunya, maka akan selesailah pekerjaan itu dengan baik. Begitu juga orang yang beramal tapi tidak dilandasi dengan ilmu, maka amalnya rapuh, ya, mudah terpengaruh, tidak kokoh amalnya tersebut. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, duduk di majelis seperti ini insyaallah bagian daripada menjaga akidah kita. Karena iman itu bisa semakin kuat, bisa bertahan, karena dasarnya adalah karena ibadah.
karena kita mau beribadah. Maka kalau ditanya bagaimana Ustaz cara menjaga iman, ibadah. Karena kalau tidak beribadah, iman itu akan menjadi rapuh. Yang tidak menutup kemungkinan akan meninggal tidak dalam keadaan beriman kepada Allah, atau meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak lupa kita bersolawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Nabi yang kita harapkan syafaatnya di akhirat nanti, yang semua kita umatnya ini beramal tidak lepas daripada perjuangan dari baginda Rasulullah. Maka dikatakan Nabi itu amalnya banyak, mendapat kemuliaan. Karena apa? Karena setiap amalan umatnya ini juga mengalir pahalanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang insya Allah duduk di majelis seperti ini juga bagian daripada mengamalkan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi ini tak mewariskan harta, dinar, dirham, tapi yang diwariskan adalah ilmu. Maka sepeninggalan Rasulullah, suatu ketika Abu Hurairah, sahabat Nabi, Abdurrahman bin Sakhar, nama asli beliau, melihat orang di pasar, banyak sekali orang di pasar berniaga, berjual beli. Maka kata Abu Hurairah, di masjid Nabi, Masjid Nabawi, sedang dibagikan harta warisan peninggalan Rasulullah. Maka orang di pasar mendengar itu bertaburan, berduyun-duyun datang ke masjid. Sampai di masjid, pulang lagi mencari Abu Hurairah, mengatakan tidak ada di masjid itu pembagian warisan. Kalau bahasa kita sekarang, tak ada antri orang bagi-bagi sembako, tak ada bagian minyak goreng, beras maupun telur. Lalu kata Abu Hurairah, apa yang kalian lihat di masjid itu? Kata orang-orang tadi dari pasar pergi ke masjid itu, kami melihat di situ ada majelis saja, tak ada pembagian. Kata Abu Hurairah, itulah warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman akhadhahu akhadha hawwan wafira. Siapa yang mendapati bagian daripada ilmu itu berarti sudah mendapatkan warisan yang besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah kalau panjang umur sehat badan, kajian kita akan berkelanjutan. Maka pembahasan kita ini materinya tentang fikih. Dan biasanya kajian itu ada macam-macam. Ada kajian tauhid, ya, pembahasan tentang akidah. Ada kajian hadis, yang disampaikan hadis-hadis Nabi. Kemudian dijelaskan apa ibrah ataupun apa faedah daripada hadis yang disampaikan ini, apa yang bisa kita petik hikmahnya atau butir-butir pesan yang ada di dalam hadis itu. Banyak kalau kajian hadis ini, kajian kitab, ya, mulai dari yang kecil sampai yang besarnya, yang banyak. Ada hadis arba'in, 42 hadis Nabi, ada Riyadhus Shalihin, ada kemudian nanti kitab kajian hadis Bulughul Maram, ada hadis yang kitab-kitab sunan, ya, Sahih Muslim dan lain sebagainya. Ada pula nanti kajian akhlak. Ya, akhlak ini lebih kepada ya apa namanya kajian yang menggugah ataupun yang diajak berdialog itu adalah hati kita. Islahul qulub, memperbaiki hati. Atau bahasa kita, kajian akhlak itu melatih, belajar bagaimana menjadi orang yang ikhlas. Ikhlas ini kan tempatnya dalam hati kita. Bagaimana menjadi orang yang sabar. Sabar ini kan tak ada ilmu apanya, tak dipelajari secara kasat mata. Bagaimana menjadi orang yang kemudian tidak ada hasad, tak ada dengki di dalam hatinya, tak ada iri, tidak sombong. Nah, itulah biasanya kajian-kajian akhlak biasa seperti itu. Atau bahasa lainnya kajian tasawuf, ya.
Tasawuf ini dari asal kata soffa yusoffi, artinya membersihkan, mensucikan. Ya, qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang-orang yang telah dibersihkan, disucikan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kajian tasawuf, kajian akhlak. Kemudian ada nanti disebut dengan kajian fikih. Satu di antara disiplin ilmu yang ada. Nah, kalau fikih ini ya tentu identiknya dengan amaliyah, dengan ibadah, dengan perbuatan kita. Ada nanti fikih ibadah, ada fikih muamalah. Ibadah ini ya tidak lepas daripada secara umum ya rukun Islam yang 5, bagaimana salat, puasa, haji, zakat. Nah, kemudian nanti bagian muamalahnya ya ada jual beli, sewa menyewa, pergadaian. Nah, itu biasanya 2 pembagian umum kepada ataupun dalam disiplin ilmu fikih ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah di Indonesia ini atau Asia Tenggara secara umumnya, fikih itu kajiannya atau yang banyak dipelajari biasanya mazhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Kenapa? Karena sejarahnya seperti itu dulunya. Guru-guru kita, masyayikh kita yang keluar belajar baik itu ke Timur Tengah, maka ketika di sana mereka belajar dengan gurunya yang juga berpaham ataupun belajar mendalami mazhab Syafi'i. Maka kita dapatilah di Indonesia ini ya diamalkan di antara yang apa namanya yang identiknya ya, subuhnya kebanyakan masjid-masjid kunut ya. Karena apa? Karena dalam mazhab Imam Syafi'i kunut subuh itu sunnah ya. Dari 4 mazhab ini, mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki yang memasukkan kunut subuh itu sunnah. 2 mazhab lain tidak mengatakan itu sunnah, tapi juga tidak mengatakan itu salah, hanya saja tidak sunnah. Nanti lawannya sunnah ya tidak dianjurkan. Nah, maka itu yang identiknya. Kemudian biasanya kita dengar bacaan Fatihah dimulai dengan bismillah dan bismillah dijaharkan. Nah, ini juga menjadi umum di dalam masyarakat kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita pun juga akan mengkaji kitab yang kemudian berpedoman kepada mazhab Syafi'i. Kenapa kita tidak pelajari semua mazhab? Bisa saja, tapi kemudian apa namanya yang lazim ya, ataupun yang menjadi apa namanya rujukan bagaimana cara ulama-ulama kita mengajarkan seperti itu. Jadi kalau kita ke Mesir misalnya, kuliah di Al-Azhar, masuk di Fakultas Syariah wal Qanun, Syariah dan Perundang-undangan. Ada jurusannya Syariah Islamiyah. Masuk nanti pelajaran mata kuliahnya ada fikihnya. Ya. Nanti dosen akan nanya atau bagi pihak kampus itu akan nanya, dari mana asalnya? Indonesia. Nah, suruh masuk kelas fikih Imam Syafi'i. Dari mana asalnya? Misalnya, dari Turki. Masuk kelas mazhab Imam Hanafi. Dari mana kelasnya? Dari mana asalnya? Maghribi, Maroko. Masuk kelas fikihnya Imam Maliki. Kenapa? Karena mereka tahu. Nah, ini Indonesia mayoritas penganut mazhab Syafi'i. Maka disuruh masuk fikih Syafi'i. Agar apa? Agar yang kita pelajari selama ini ketika di Indonesia nyambung dengan apa yang akan kita pelajari di kuliah ataupun di kampus itu. Sehingga ketika pulang ke Indonesia, ya, apa yang kita sudah
amalkan dulu, semakin kuat kita meyakininya bahwa ternyata amalan kita itu sesuai dengan apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti terserah ingin lebih memperluas ya bacaan ataupun pendalaman tentang fikih ini, boleh, silahkan ya. Ya, begitulah dulu guru-guru kita mengajarkan. Dan di mana majelis-majelis seperti itu, kita datang ke guru misalnya Masyaikh, dia mengajarkan fikih apa nih? Fikih Syafi'i. Nah, di sini majelisnya apa? Fikih Hambali. Maksudnya apa? Di Mesir itu ada masjid di samping benteng Salahuddin Al-Ayyubi, Masjid Sultan kalau tidak salah disebut. Nah, di dalam masjid itu ada dulunya madrasah fikih, yang memang di ruangan ini diajarkan fikih Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i. Siapa yang mau datang masuk, silahkan sesuai dengan kecenderungan. Yang menurut pendapat kebanyakan ulama, ya inilah 4 mazhab yang mu'tabar. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita beramal sesuai amalan kita dengan satu di antara 4 mazhab ini, insya Allah berarti amalan kita sah. Amalan kita itu sudah sesuai dengan apa yang dulu diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa Ustaz berbeda-beda? Wah, itu panjang lagi pembahasannya ya. Kenapa bisa berbeda padahal dalilnya sama, ayatnya sama, hadisnya sama? Nah, sebab perbedaan ini banyak faktor ya. Ini kita sebutkan dulu sebagai muqaddimah ya. Sebelum kita masuk kepada pembahasan yang lebih rinci, kita harus mengetahui dulu gambaran fikih itu seperti apa. Maka banyak faktor kenapa bisa berbeda pendapat. Padahal kan kita nabinya sama Ustaz. Asal muasalnya sama nih, sahabat juga begini-demikian. Jadi beberapa faktor di antara penyebabnya karena bahasa yang dipakai bahasa Arab ya, karena Al-Quran dan hadis menggunakan bahasa Arab. Nah, bahasa Arab ini di antara keistimewaannya bahasa yang kaya akan makna. Terkadang satu kata maknanya lebih daripada satu. Nah, sehingga misalnya ulama ini memandang maknanya, mengambil makna yang A misalnya. Ulama yang lain memandang maknanya yang B ini. Katanya sama, tetapi maknanya berbeda atau ada beberapa. Nah, terkadang juga dalam bahasa Arab ini banyak kata tetapi artinya satu. Nah, kita saja contohnya dan dalam bahasa kita nih, bahasa Indonesia ini miskin. Banyak juga kita menyerap dari bahasa Arab. Jadi dulu sibuk banyak orang yang apa ini Arab nih, seolah-olah benci dengan Arab. Padahal kita ini banyak menyerap bahasa dari bahasa Arab. Kalau kita menolak Arab itu, keluarkan bahasa-bahasa yang biasa kita pakai dalam sehari-hari. Orang yang sudah meninggal, jenazah. Nah, itu dari bahasa mana? Bahasa Arab. Nah, pakailah bahasa kita. Apa yang kita sebut orang yang sudah meninggal? Mayat itu bahasa Arab. Mayit. Mata yamutu, orang yang sudah mati. Mayit, orang yang meninggalnya itu. Nah, tak usah pakai jenazah, tak ada usah pakai bahasa mayat. Apa kita sebut? Bangkai lah, apa lagi? Bangkai manusia. Maka tidak bisa kita, jangankan bahasa Indonesia, bahasa lain pun banyak menyerap ataupun serapan dari bahasa Arab. Nah, ini diantara faktor yang menyebabkan kenapa bisa terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Faktor yang lain nanti melihat kepada hadis-hadis Nabi misalnya yang dijadikan dalil. Ada ulama ini sampai kepadanya hadis ini, ulama yang lain tidak sampai. Atau menurut ulama ini yang lebih kuat dijadikan sebagai dalil. Menurut ulama ini yang lebih layak. Sehingga terjadilah perbedaan.
Maka ini menjadi sesuatu yang lumrah terjadi. Bahkan ketika Nabi hidup saja, sahabat terkadang berbeda. Nah, maka tidak ada namanya ijtihad di zaman Nabi masih hidup. Ijtihad itu artinya mengeluarkan segala kemampuan untuk kemudian meneliti, menelaah dalil-dalil yang ada. Karena apa? Karena tidak didapati dalil secara langsung yang mengarah kepada permasalahan yang kita ingin cari dalilnya atau jalan keluar. Banyak tentu permasalahan yang muncul di zaman sekarang ini yang tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa banyak yang kita jumpai zaman sekarang ini. Yang masuk diantaranya rokok saja misalnya. Apa hukumnya rokok ini? Tak ada disebut dalam Al-Quran, tak ada disebut langsung dalam hadis. Beda dengan khamar, langsung disebutkan hukumnya khamar. Rokok bagaimana ini? Ditelitilah oleh ulama, dicari ini dan lain sebagainya. Ada yang menyebutkan makruh, ada yang menyebutkan haram. Dengan melihat dalil yang ada. Nah, maka para sahabat di ijtihad itu muncul setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di zaman Nabi masih hidup, apa masalah langsung diadukan kepada Nabi. Nabi memberikan, ini yang salah, ini yang benar. Sahabat A yang satu melakukan ini, sahabat yang B melakukan ini, diadukan kepada Nabi. Nabi diam saja. Berarti Nabi mengatakan dua-duanya itu benar. Ini namanya takrir, ya, keputusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyikapi melihat permasalahan. Jadi perbedaan pendapat ini menjadilah sesuatu yang lumrah di kalangan para ulama kita. Maka tugas kita melihat perbedaan ini, menyikapi dengan lapang dada, dengan dewasa. Karena kaidah mengatakan al-amrul mukhtalaf fihi la yunkar. Perkara yang diperselisihkan itu tidak boleh kita mengingkari. Hanya kita mengambil pendapat A, ini mengambil pendapat B, silahkan, jangan mengingkari, mengatakan salah. Nah, sebagaimana Imam Asy-Syafi'i sendiri membuat suatu ungkapan. Kata beliau, ra'yi shawabun wa yahtamilul khata'. Kata beliau Imam Asy-Syafi'i, pendapatku itu benar, tapi bisa jadi salah. Wa ra'yu ghairi khata' wa yahtamilus shawab. Pendapat yang lain salah, tapi bisa jadi benar. Nah, begitulah bagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang dikenal dengan kealimannya, kecerdasannya. Maka nanti akan disebut bagaimana kelebihan-kelebihan dalam mazhab Syafi'i itu sendiri. Karena Imam Syafi'i ini menggabungkan antara ahlur ra'i atau orang yang bukan mengedepankan akal, tapi tetap mengedepankan nas-nas, dalil-dalil, tetapi kemudian berpikir, ya, dengan pertimbangan yang banyak menggunakan akal. Ada kemudian yang pokoknya sumbernya hadis Nabi. Nah, Imam Syafi'i menggabungkan antara keduanya ini. Karena beliau, bahasa kita, hidupnya di zaman pertengahan, ya, berguru dengan Imam Malik, kemudian nanti juga berguru dengan muridnya Imam Abu Hanifah. Jadi kan 4 mazhab yang kita ketahui, meskipun sebenarnya banyak, ya, ada lagi ulama-ulama yang lain yang juga dikenal sebagai mujtahid mutlak. Dia pakar, layak juga untuk mengeluarkan pendapatnya karena punya kemampuan untuk itu. Jadi dalam level kita ini ada mujtahid, kemudian ada muqallid. Mujtahid ini ulama yang pakar, yang mereka tahu ini dalilnya yang mana, ini sumbernya dari mana. Nah, karena mereka punya kemampuan, ya, mereka paham bahasa Arab, paham Al-Quran, mengerti, mengetahui, hafal ratusan bahkan ribuan hadis-hadis Nabi. Itulah levelnya mujtahid, ya.
Nah, di bawahnya mujtahid ini muqallid. Ya, ada yang menyebut di bawahnya sedikit ya orang-orang yang ya, mengetahui juga tapi tidak sampai pada level mujtahid. Tapi secara umum muqallid. Muqallid itu kita ini mengikut saja. Mengikut pendapat ulama yang mereka punya kemampuan ya, atau ulama yang mujtahid tadi. Karena kita tak punya kemampuan. Ditanya ini dalilnya mana? Tak bisa kita mengetahui maknanya, memahami dalil itu. Disuruh baca Quran, cari di dalam Al-Quran mana dalilnya, yang mana dijadikan dalil. Tak tahu kita, karena kemampuan kita tak sampai kepada sana. Maka kita ini levelnya muqallid. Muqallid itu ya sudah mengikut saja. Kenapa Bapak sholat mengangkat tangan seperti ini? Tahu dalilnya? Tak tahu. Tapi levelnya kita hanya muqallid, mengikut. Nah, dalam urusan fikih boleh bertaklid, ya. Bahkan secara umum kita ya bertaklid, mengikut saja pendapat ulama yang mu'tabar, yang diakui. Kalau dalam akidah barulah kita ini tidak boleh taklid, tidak boleh mengikut, tapi keyakinan itu muncul dalam diri kita sendiri. Kalau tanya kenapa Bapak beriman? Karena Imam Syafi'i beriman. Karena guru fulan beriman, tidak boleh. Kita beriman karena keyakinan kita, kepercayaan kita. Kenapa Bapak mengakui Allah itu ada? Ya karena saya ini ada. Saya ada ini tak mungkin ada dengan sendirinya. Ada yang menciptakan. Siapa penciptanya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau iman itu harus lahir dalam diri kita sendiri. Nah, tapi dalam fikih ini kita levelnya muqallid, hanya mengikut saja. Maka kalau tanya apa dalilnya, itu dalil bukan urusan kita. Dalil itu urusan ulama. Tapi tidak salah kalau ingin mengetahuinya. Nah, karena sah tidaknya kita beramal itu bukan berpatokan pada tahu tidaknya kita akan dalil. Artinya bukan menjadi syarat Bapak sah sholatnya kalau Bapak tahu semua dalil dari sejak takbiratul ihram, bahkan dari sejak wudhu, istinjanya, tahu semua dalilnya sampai selesai sholat, sampai salam. Kalau begitu Ustaz, tak sah sholat kami ini selama ini. Ya kan? Berat ini kan? Nah, jadi begitulah guru-guru kita dulu mengajarkan kita ini dengan ringkas. Nah, begini wudhu itu, cara wudhu itu seperti ini. Tak disebut kok disebut misalnya rukun wudhu ada 6. Yang niat, mencuci wajah, mencuci tangan sampai ke siku, mengusap sebagian kepala, kemudian mencuci kaki sampai mata kaki, kemudian tertib 6. Akan tak disampaikan, kenapa harus mencuci muka? Apa dalilnya? Nah, kalau itu tak selesai-selesai wudhu kita. Nah, maka ringkas disampaikan, dan ulama menyampaikan itu bukan berdasarkan hasil dia, tapi memang tentu merujuknya kepada dalil, cuma tidak disampaikan karena artinya sudah menjadi sesuatu yang kita yakini bahwa ulama kita ini insya Allah dia punya guru, gurunya juga punya guru, berguru yang bersambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitulah juga dulu ulama, dia berguru, menyelesaikan duduk dengan satu gurunya yang mengajarkan mazhab Syafi'i. Jadi memang begitulah terstruktur. Karena kalau nanti bercampur dengan mazhab lain, jadinya bingung. Ini mengamalkan seperti apa? Nah, jadi itulah kenapa ulama menyarankan kita ini bermazhab. Tapi apa salah kalau kita misalnya sudah bermazhab terus, kemudian dalam beberapa waktu kita mengikut pendapat yang lain, juga tidak salah. Karena kita ini awam. Jadi kalau kita bertanya kepada guru kita pun, guru itu nanti dia melihat keadaan kita, kondisi kita ini seperti apa. Dipaksakan dengan mazhab Syafi'i berat, tak bisa kita mengamalkan. Akhirnya diberilah pendapat. Nah, ini ada pendapat yang lain mengatakan seperti ini, boleh. Maka kaidahnya faman ibtuliya bi syai'in falyuqallid man ajaza.
Siapa yang dihadapkan dalam keadaan kondisi yang dia itu berat untuk melaksanakannya, maka dia ambillah kepada yang meringankan baginya. Karena agama ini memang datang dengan syariat yang sebenarnya ad-dinu yusrun. Agama ini mudah sebenarnya. Ya, maka Nabi itu dikatakan tidaklah Nabi memilih dua pilihan ketika untuk menentukan ya suatu ketetapan, kecuali Nabi memilih yang paling ringan, yang mudah bagi umat. Karena Nabi takut membebankan sesuatu kepada kita, ini berat untuk kita melaksanakan. Nabi keluar di malam Ramadan, sholat ikut sahabat, malam berikutnya lebih banyak sahabat yang keluar, malam berikutnya lebih banyak lagi sahabat yang keluar ikut sholat bersama Nabi. Malam berikutnya Nabi tak keluar. Esoknya ditanya Rasulullah, kenapa tak keluar tadi malam sholat bersama? Kata Nabi SAW, saya khawatir kalau saya keluar lagi, nanti itu akan diwajibkan ke atas kalian. Kalau diwajibkan berat kalian untuk melaksanakan. Sunnah saja malam-malam Ramadan itu banyak orang yang tidak sholat. Jangankan yang sunnah itu, wajib saja 5 kali sehari semalam ini masih banyak yang kita mengabaikannya. Maka inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sedikit banyak kita dulu memaparkan ya, fikih itu seperti apa ya. Baru nanti kita mulai akan membahas masuk kepada kajian kitab kita. Ini lumayan tebal kitabnya Ustaz. Kapan selesai ini? Tergantunglah panjang umur kita sebenarnya. Ya, kesempatan diberikan oleh Allah SWT. Tapi nanti kita insya Allah bahas secara ringkas. Apalagi yang awal-awal ini kan pembahasan tohara. Insya Allah kita sudah istilahnya sudah terbiasa lah. Nah, tinggal nanti mungkin ada yang kita ragu atau apa yang menjadi permasalahan selama ini yang masih kita kurang paham, nanti kita insya Allah diskusikan. Sebagaimana sudah disampaikan tadi, kajian kita sistemnya, kita ngaji begitu azan nanti istirahat, maknanya dikumandangkan azan, kita jawab azan, setelah itu baru kemudian waktu sholat sunnah qabliyah, itu kita pakai untuk sesi tanya jawab. Ini insya Allah ini juga istilahnya bukan menyampingkan sholat sunnah itu ya, tapi tetap juga dua-duanya baik. Cuman dalam kesempatan pas lagi majelis, kita mengambil sedikit waktu itu untuk kemudian kita pakai untuk sesi tanya jawab. Duduk di majelis, kita sebutkan tadi, bahkan disebutkan bahwa majelis ilmu itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Tak bisa kita sholat 1000 rakaat, ya udah duduk di majelis. Duduk majelis ini bagian daripada cara kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pulang dari kita dari majelis ini dapat maghfurah, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita memilih ya kajian mazhab Syafi'i, karena tentu selama ini apa yang kita amalkan ini insya Allah kebanyakannya sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i. Nanti kalau ada sedikit perbedaan ya berarti mungkin itu pendapat ya mazhab yang lain. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kitab yang kita pakai insya Allah kitab yang ringan. Ini maknanya sudah termasuk kitab-kitab kontemporer, ya, kitab-kitab belakangan. Karena kalau kitab yang induk-induk daripada kitab mazhab Syafi'i itu ya untuk dipakai dalam kajian seperti ini ya bisa juga, cuman agak sedikit berat lah bahasanya. Biasanya itu kitab-kitab yang dikaji di pesantren, ya, ataupun dikaji ulang oleh asatiz, guru-guru kita untuk mendalaminya. Kami pun ada masih bermajelis, ya. Ustaz ini juga jangan dikira sudah tak belajar lagi, masih belajar. Kami ada majelis setiap Rabu siang, Sabtu siang, Jumat malam. Nah, itu baca kitab lagi, ya, kaji ulang lagi. Nah, dan begitu juga misalnya ada permasalahan dalam masyarakat, apa yang sedang viral ini istilahnya lah. Bagaimana
sisi pandangan dalam syariat dikaji, dibahas. Kemudian nanti dapatlah kesimpulannya. Nah, kita baca kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masail Al-Mufidah. Nah, ini sebagai kesimpulan daripada majelis-majelis yang ada, terutama majelisnya ya dalam ataupun yang dibuat majelis oleh di antara Al-Allamah Zain bin Ibrahim bin Smith, ya. Zain Al-Allamah Zain bin Muhammad bin Ibrahim bin Zain bin Smith. Yang kemudian buku ini disusun oleh Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Sarim Al-Kaf, ya. Ini jilid pertama Qismul Ibadat, bagian ibadah. Nanti jilid keduanya adalah Qismul Muamalat, bagian muamalat. Untuk ibadah ini yang banyak kita bersinggungan. Kalau muamalat itu apa bahasanya, ya bahasa kita lebih umum, ataupun kemudian kaidah kalau dalam muamalah itu lebih ringan, karena semua dalam muamalah itu boleh kecuali yang diharamkan atau yang dilarang. Sementara dalam ibadah ini kaidahnya semua tidak boleh kecuali yang ada landasan dalil. Itu berbeda, ya. Muamalah dengan ibadah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kita membahas tentang muqaddimah fil mazhab Syafi'i, sedikit ya menjelaskan tentang mazhab al-Imam Asy-Syafi'i ini. Siapa beliau Imam Syafi'i? Ada yang tahu namanya? Imam Al-Syafi'i ini namanya Muhammad bin Idris. Itu nama asli beliau. Di mana-mana pergi kajian, masih banyak yang tidak kenal siapa nama Imam Syafi'i. Padahal kita mengamalkan ya pendapatnya Imam Syafi'i. Ya terkenalnya itu ya Ustaz, macam mana lagi? Awak kira itulah namanya. Dia gelar itu Imam Syafi'i, ada kakek beliau Syafi'i yang kemudian melekatlah kepada beliau disebut Imam Asy-Syafi'i. Nama aslinya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi. Ini Bani Muttalib. Kenapa? Karena kakeknya Imam Syafi'i ini ada yang bertemu dengan kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada yang menyebut bahwa Imam Syafi'i ini sudah disebut dulu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya akan muncul nanti seorang ulama ya dari Quraisy. Ini beliaulah Al-Imam Asy-Syafi'i. Maka beliau ini nanti disebut sebagai mujaddid, sebagai pembaharu. Karena dalam setiap 100 tahun hitungan Hijriah akan ada orang yang muncul yang sebagai ikon lah, yang kemudian diikuti oleh mayoritas umat Islam. Jadi dikatakan beliau termasuklah Al-Imam Asy-Syafi'i. Nanti kakeknya Imam Syafi'i itu bertemu dengan kakeknya Nabi di Abdu Manaf. Ada kalau kita baca silsilah kakeknya Nabi ini ada Abdu Manaf. Nanti di situ bertemu kakeknya Nabi dengan kakeknya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wulida bi Ghazzata sanata 150 Hijriah. Imam Syafi'i ini lahir di Gaza, yang sekarang ini masih ya di bawah kekuasaan orang-orang Zionis Israel laknatullah alaihim. Ya, saya melihat video terakhir itu terjadi kebakaran setelah ledakan bom itu, di situ ada orang yang sedang bergerak, sedang terbakar api, tak bisa bergerak karena terkena reruntuhan. Ya. Pemandangan yang sungguh sangat memilukan kita. Saking geramnya jamaah kita nih, ada bertanya, Ustaz, kira-kira orang Israel itu neraka mana nanti tempatnya? Saking apanya kan, kok kita nih tak bisa membalas nih orang mereka nih, padahal berapa sudah bayi-bayi yang dibunuh oleh mereka, ada yang hancur kepalanya, ada yang terurai isi perutnya. Ini jamaah itu saking, Ustaz, di neraka mana mereka?
Ya, insya Allah Allah tahu neraka yang mana tempat mereka yang layak. Ya. Jadi beliau Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina. Ya. Jadi Gaza ini memang Palestina ini termasuk bumi yang diberkahi jelas disebut dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haula. Karena Gaza atau Palestina ini dulunya termasuk daerah Syam. Ya, negeri Syam. Negeri Syam itu dulunya mencakup Palestina, Syria, kemudian Lebanon, Jordan. Jadi sekarang terpecah kepada 4 negara. Dalam satu riwayat Nabi mengatakan Ardus Syam, Ardul Mahsyar wal Mansyar. Bumi Syam itu nanti tempat yang dijadikan sebagai padang mahsyar, tempat manusia dikumpulkan. Maka Gaza ini Ardul Anbiya wal Aulia atau Palestina itu termasuk buminya para nabi. Karena memang banyak nabi-nabi Allah yang diutus di bumi di negeri Palestina. Ardul Aulia, buminya wali-wali Allah. Maka dalam suatu riwayat pun dikatakan nanti di akhir zaman sebelum terjadinya kiamat, imaratu Baitul Maqdis wa kharabu Yathrib, yang akan maju nanti banyak dikunjungi didatangi adalah Palestina ini atau Baitul Maqdis. Nah, karena yang melihat nanti mungkin umat Islam sekarang ini pengen sekali datang ke sana tapi tidak bisa. Maka nanti setelah kembalilah Baitul Maqdis ini ke pangkuan umat Islam, kita tidak tahu kapan, tapi yang penting kita menjadi bagian dari orang yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Apa di antara yang paling memungkinkan sekarang ini, itulah yang terus dikampanyekan. Ini kampanye ini bukan pilkada saja ya. Kampanyekan tuh boykot. Jangan lagi beli produk-produk Israel tuh. Jangan lagi kita beli Aqua. Nah, ini untunglah mineralnya. Kalau Aqua tak diminum ya. Produk-produk Israel itu banyak ya, terutamanya yang merek-merek Unilever itu. Nah, Unilever itu apapun itu, sabun, Lifebuoy, Sunlight, ganti semua di rumah. Banyak alternatif yang lain. Agar kita menjadi bagian, dan ini sangat berdampak kepada mereka. Banyak sudah perusahaan Israel itu yang bangkrut. Ya. Kalau kita umat Islam ini banyak kalau kita bersatu. Jangan kita sampai malu sama ataupun istilahnya orang-orang non-Muslim sana di Barat, di Amerika itu pro dengan Palestina. Ya, ada wisuda ketika dipanggil namanya berdiri di depan, dibentangkan bendera Palestina. Padahal orang kafir, non-Muslim. Nah, kita di Pekanbaru, kalau jalan lewat nengok KFC, KFC ini termasuk. Yang KFC kok masih ada orang-orang berjilbab di dalam itu. Wah, udah isa aja. Berarti azan ya. Nah, silakan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menambah sedikit ya. Jadi Imam Syafi'i lahir di Gaza 150 Hijriah. Tahun 150 Hijriah dikatakan tahun itulah juga wafatnya Al-Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah ini tak jumpa. Jadi 4 mazhab ini yang paling tua adalah Imam Abu Hanifah Nu'man di Irak ya, yang biasa disebut dengan Ahlur Ra'yi. Tapi bukan pula maknanya hanya mengedepankan akal saja, tapi juga Imam Abu Hanifah berlandaskan pada dalil ya, hadis-hadis Nabi. Hanya saja saat itu belum banyak hadis-hadis Nabi yang sampai di Irak. Tapi setelah diteliti ternyata pendapat-pendapat Abu Hanifah ini banyak juga yang berkesesuaian dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hanifah dikenal dengan kecerdasan. Kedua adalah Imam Malik bin Anas, Imam ahli Madinah, yang Imam Asy-Syafi'i berguru dengan Imam Malik. Kemudian yang ketiga Imam Syafi'i, yang paling muda adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Yang Imam Abu Hanifah nanti dikenal dengan mazhabnya Hanafi, yang Imam Malik dikenal mazhabnya Maliki, kemudian Imam Syafi'i dikenal mazhabnya Syafi'i,
Imam Ahmad bin Hanbal dikenal mazhabnya Hambali. Ya. Maka nanti itulah Imam Syafi'i ini berguru dengan Imam Malik. Nanti kemudian Imam Syafi'i belajar berangkat lagi ke Irak, berguru dengan murid-muridnya Imam Abu Hanifah, bahkan juga berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Barulah kemudian terakhir Imam Syafi'i berangkat ke Mesir. Kemudian belajar dengan ulama-ulama yang ada di Mesir. Kemudian wafatlah Imam Syafi'i di Mesir. Ya. Di itu ringkas ya daripada Imam Syafi'i ini yang kita baca sedikit ya. Jadi di umur 12 tahun itu Imam Syafi'i ketika akan berguru dengan Imam Malik di Madinah sudah hafal Muwatta. Imam Malik itu kitab yang terkenal Al-Muwatta ya, berisikan hadis-hadis Nabi tapi yang disusun dengan bab-bab fikihnya. Itulah yang diajarkan Imam Malik. Dan Imam Syafi'i sebelum belajar sudah hafal dulu. Sehingga ada menyebutkan beberapa kemudian Imam Syafi'i membenarkan daripada apa yang dibaca daripada Imam Malik. Katakan di awal-awal Imam Syafi'i itu miskin Imam Syafi'i ya. Beliau yatim ya. Kemudian ibunya lah yang bekerja menjadi tukang cuci untuk kemudian membelikan Imam Syafi'i alat-alat tulis. Ketika belajar dengan Imam Malik, Imam Syafi'i seolah-olah menulis seperti ini, padahal tidak menulis. Ya, sehingga ditegur oleh Imam Malik. Dikiranya Imam Syafi'i ini main-main. Ternyata setelah ditanya, tahu dia, dibacanya apa yang disampaikan Imam Malik. Karena memang sudah hafal. Jadi Imam Syafi'i ini cerdas luar biasa. Ya. Kemudian menghafal Muwatta itu dikatakan hanya dengan 9 hari saja dihafal ya, hadis-hadis yang ada dalam kitab Muwatta itu. Kemudian umur 15 tahun Imam Syafi'i sudah dikatakan bisa diberi wewenang untuk berfatwa. Bayangkan umur 15 tahun. Kita 15 tahun kemana ya? Ya, jadi begitulah Imam Syafi'i. Kemudian banyak ya berguru yang berangkat ke Yaman, kemudian terakhir nanti di Mesir, meninggal di Mesir di usia beliau yang masih tergolong muda. Beliau meninggal di tahun 204 Hijriah. Lahir 150, berarti sekitar 45 tahun. Ya. 54. Ya, sekitar umur 54 tahun. Umur yang relatif muda, tapi Masya Allah karena beliau ya menghabiskan umurnya untuk belajar mendalami ilmu ya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Barangkali ada pertanyaan ya, silakan. Ini baru awal-awal sudah bertanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Hanafi. Mazhabnya ya. Tidak boleh. Nah, yang mau saya tanyakan, pada waktu kita kan bercampur orang, pasti pernah ada baik dengan istri apalagi. Nah, bagaimana caranya untuk cara yang mati sehingga batalnya pun cara mati sehingga pada saat kita tersentuh dengan bukan mahram kita nggak batal. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kan tahu salah satu penyebab batal wudhu kita ini adalah tidur. Nah, kondisi kita pada saat sekarang ataupun saat mayoritas tidur pun, tidur seperti apa yang tidak membatalkan wudhu? Ada orang tidur ya tapi
Kalau ini sambil bersandar, siapa wudhunya yang tidak ada. Baik. Sebenarnya nanti kalau kita bahas ini akan jumpa jawabannya ya. Tapi kaidah ulama kita mengatakan pertanyaan itu ya, tidak boleh diakhirkan jawabannya kalau seandainya memang sudah dibutuhkan. Nantinya ya nanti akan dihadapi permasalahan seperti itu. Nah, memang disebutkan bahwa istilahnya sebenarnya bukan tidak boleh dalam artian haram ya. Kita misalnya mencampur adukkan mazhab itu. Nah, cuman kenapa dilarang? Karena nanti takutnya orang ini memudah-mudahkan. Bagaimana dia khawatirkan memudah-mudahkan? Ya, misalnya dia lihat rukun dalam pernikahan itu. Ya. Dalam mazhab ini, dalam mazhab ini, dalam mazhab ini. Sehingga ketika dia menggabungkannya, nah, boleh ternyata nih kita menikah berdua saja dengan perempuannya. Nah, karena dalam mazhab ini mahar tak wajib. Dalam mazhab ini wali tak wajib. Dalam mazhab ini saksi tak wajib. Akhirnya boleh saja. Akhirnya dia mengambil seperti itu. Nah, itu yang akan dikhawatirkan. Nanti dia memudah-mudahkan. Nah, bagaimana dengan misalnya contoh dalam tentang wudhu ini? Ya, karena melihat kondisi zaman sekarang ini, kita misalnya ya mazhab Syafi'i kita mengatakan kalau selama ini bersentuhan membatalkan wudhu. Nah, kemudian ketika kita tawaf, nah ini juga menjadi problem. Nah, ini sebenarnya disampaikan tidak ada bagaimana tidak ada ulama yang kemudian menyebutkan ketika kita wudhunya dalam mazhab Syafi'i kemudian batal mengikut mazhab Hambali, juga harusnya wudhunya sesuai dengan mazhab Hanafi misalnya, tidak mesti seperti itu. Tidak masalah wudhunya wudhu mazhab Syafi'i. Ketika misalnya batal ingin mengambil mazhabnya Imam Abu Hanifah yang mengatakan bersentuhan tidak batal karena melihat kesusahan yang akan kita hadapi, maka tak jadi masalah. Jadi ini sebenarnya justru menjadi problem. Misalnya ada manasik haji ini atau manasik umrah, dia sampaikan, Bapak Ibu, karena nanti kita akan tawaf batal kita, maka ini kita ajarkan wudhu cara mazhab Hanafi. Itu sebenarnya menjadi kritikan. Itu bagaimana kok bisa memunculkan hal seperti itu? Jadi tak masalah, wudhunya tetap dengan mazhab Syafi'i, dan kemudian nanti batalnya itu ketika mengambil pendapatnya mazhab Imam Abu Hanifah, karena di situ melihat ada masyaqqah, ada kesusahan kalau kita tetap berpegang kepada mazhab Imam Syafi'i. Karena kalau batal berarti harus wudhu lagi. Nah, ini kita berombongan terpisah, nanti ini hilanglah dan lain sebagainya, sehingga tidak masalah pada saat itu. Itulah tadi kita sebut kaidah faman butuliya bi syai'in falyuqallid man ajaza. Ketika dia dihadapkan dalam satu keadaan yang sulit, maka dia mengambil pendapat yang membolehkan. Jadi tak masalah seperti itu. Dah cukup ya, tidur ya. Yang kedua, tidur. Nah, jadi kalau dalam mazhab Syafi'i dikatakan, diambil landasannya itu bahwa hadis yang merujuk bahwa tidur itu yang kuncinya adalah pantat kita ini ataupun bokong kita ini dengan lantai. Itu kuncinya, artinya gemboknya di situ. Kalau kemudian terangkat berarti terbuka gemboknya. Nah, maka batallah wudhunya. Kenapa? Karena dia tidak tahu, khawatir ketika terangkat itu keluar angin. Nah, sehingga kalau dia masih pada posisinya dan dia tidur dalam keadaan duduk, maka dia ngorok pun selagi duduknya tidak berpindah, maka tidak batal. Tapi kalau dia tidur dalam keadaan berbaring, walaupun sebentar, batal. Nah, itu yang membedakan utamanya. Nah, maka sebenarnya pas khutbah itu jangan tidur. Nah, tapi macam mana Ustaz? Baru khotib alhamdulillah sudah tertunduk itu, bangun-bangun sudah selesai, khotib dah kemana lagi? Nah, itulah problem sebenarnya di tempat kita ini.
Sebenarnya kalau saya jadi presiden nih, wah, udah lewat pula pemilihannya. Saya rubah itu, hari libur itu hari Jumat. Jumat Sabtu. Nah, di negara Timur Tengah itu Jumat Sabtu, Ahad itu mulai awal kerja. Ahad itu kan artinya satu. Jadi hari pertama, Isnin hari kedua, Selasa hari ketiga. Jadi Jumat itu bisa lebih fokus untuk ibadah. Apalagi kita ini negara mayoritas Muslim. Harusnya seperti itu. Nah, tapi ya begitulah, kita masih belum mampu itu. Kalau misalnya sempat itu apa itu. Dan justru lebih bagus, artinya kerja itu lebih maksimal. Kan mayoritas kerja ini umat Islam. Otomatis kalau hari Jumat itu pasti terpotong waktu untuk sholat Jumat. Nah, tapi tak tahulah kapan jadi presiden ini. Ya mungkin itu. Ada pertanyaan lain? Nah, kalau bersandar tadi, ya selagi dia misalnya tidak bagian kakinya itu masih pada posisinya, ya, bahkan kalaupun dia berdiri pun tapi dia bersandar tak masalah kalau sampai dia tertidur. Nah, jadi pokoknya yang ada kan terkadang kita bahkan kadang subuh tuh ngantuk kan, kadang ada tergitu kan, yang apa itu kalau berbaring walaupun sebentar ya sudah dia batal. Kapan itu ada yang menyebutkan ketika dia sudah tidak tahu apa yang dibicarakan orang di sampingnya, kalau dia tidurnya dalam keadaan berbaring. Jadi kalau sudah dia tidak tahu orang yang bicarakan di sampingnya, kalau masih terdengar tahu, ini berarti dia belum masuk ke dalam tidurnya. Tapi kalau sudah dia tak tahu, berarti udah beda alam dia. Kalau udah beda alam, udah beda kan di antara yang membatalkan wudu itu kan sebutkan di antaranya ketika dia hilang akal. Artinya sudah tak berpikir ya. Nah, begitu juga maknanya dia masuk dalam tidurnya udah beda dunia ya, seperti itu. Silakan, ada pertanyaan lain? Ada lagi? Ya, silakan. Dalam hukum wudu, Ya. hukum wudu itu salah satunya adalah mencuci tangan sampai siku. Ya. Kalau enggak tahu gitu kan? Enggak sah wudunya ya. Kalau kebalik loh, banyak orang kan mencuci tangan begini dari siku, bukan sampai siku, dari siku. Ya baik, itulah permainan dalam bahasa Arab. Maknanya disebut minal wa aydiyakum ilal marafiq. Dari tangan kalian itu sampai siku. Nah, kalau kita terjemahkan kita sampai di siku itu berartinya dari sini dia harus dimulai dari sini sampai sini, tapi tidak, maksudnya di situ membatasi bagian tangan. Karena sini sampai sini kan tangan nih namanya nih. Sini kalau dalam bahasa Arab yadun, tangan itu dari sini sampai sini. Jadi tangan yang mana yang harus dicuci? Nah, jadi batasannya ya antara siku atau siku ini masuk kemudian dengan sampai di ujung. Jadi yang penting pokoknya basah semuanya ini, terserah dia memulai dari sini atau dia memulai dari sini. Nah, cara menyiramnya tahu begini, yang penting pokoknya dia basah, yang termasuk bagian yang harus dicuci itu. Sama juga dengan kaki nanti, ya kan? Wa arjulakum ilal ka'bah, kaki sampai ke mata kaki. Ya, dia mau dari atas ini, pokoknya yang penting basah. Nah, itulah maknanya diantaranya pula keluasan daripada memahami syariat itu. Nah, karena kalau sempit waktu harus seperti ini. Nah, kalau begini tak sah jadinya kan. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, cukup Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah panjang umur, sehat badan. Nah, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab, yang benar datang dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma qad istawda'na kama 'allamtanahu fad'u ilaina inda hajatina ilaihi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.